Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat datang di webinar kali ini. Perkenalkan, saya Ani Nur Hasanah dengan rekan saya Harnindia, kami ahli gizi dari Yakkes Telkom. Hari ini kita mau sharing tentang pola makan sehat di era pandemik. Karena kan kita udah mau, ini masanya pandemi COVID masih berlangsung, kemudian juga sudah mulai ramai kita akan menuju new normal begitu. Jadi kita mau sharing lagi, mungkin yang sudah tahu kita ingat kembali bagaimana mengatur pola makan yang baik, kemudian yang belum tahu mudah-mudahan bisa menambah informasi untuk Bapak Ibu sekalian. Ya, langsung saja saya mulai. Ya, penyampaian yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Nindya. Kepada Mbak Nindya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya, semoga sehat semua ya. Bagaimana Bapak dan Ibu sekalian di masa-masa pandemi seperti ini, banyak-banyak mendapat informasi ya Bu, Pak, dari luar gitu. Semoga dengan webinar ini nanti kita bisa lebih bisa memilih informasi yang ada di luar, khususnya tentang gizi. Baik, yang akan kami sampaikan saya dan Mbak Ani adalah mengenai pola makan yang sehat di masa pandemi. Monggo Mbak Ani, pokok bahasan kita hari ini apa saja ya? Oke, nah di masa pandemik ini dan menyambut nantinya new normal seperti itu, yang sangat akan kita perhatikan adalah mengenai imunitas atau kekebalan tubuh, di mana tentu saja kekebalan tubuh ini akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana kita nanti menjalankan aktivitas sehari-hari. Baik, nah apa saja yang akan kita bahas hari ini? Yang pertama adalah zat gizi apa yang berperan dalam imunitas dan sumber-sumbernya apa. Kemudian pasti Bapak dan Ibu sudah sering mendengar, sudah membaca berita baik online maupun yang cetak juga mengenai probiotik dan imunitas ini, apakah bagaimana hubungannya gitu? Apakah betul bahwa probiotik ini akan berhubungan dengan imunitas seperti itu? Kemudian yang sering juga ditanyakan adalah mengenai suplementasi. Nah, ini perlu atau tidak ya untuk mengkonsumsi suplemen itu? Kemudian tentu saja kita akan membahas bagaimana pola makan yang sehat menurut Yakkes Telkom. Sudah siap ya kita mulai? Nah, mungkin Bapak dan Ibu juga sudah sering mendengar, sudah sering mendapatkan informasi mengenai sumber-sumber jenis-jenis zat gizi yang memang berperan dalam meningkatkan daya tahan tubuh. Dalam hal ini, yang berperan adalah mikromineral, yaitu dari golongan vitamin dan mineral. Meskipun tetap kita juga harus memperhatikan makromineral yang kita penuhi setiap harinya. Nah, mikromineral atau vitamin dan mineral apa saja yang berperan di dalam imunitas. Nah, di sini kami akan membahas mengenai vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan juga zinc atau seng. Oke, yang pertama adalah vitamin C. Ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya, Bapak dan Ibu sudah sangat familiar bahwa harus banyak makan jeruk supaya tidak pilek, supaya tidak gampang sakit seperti itu. Nah, berapa sebenarnya AKG atau angka kebutuhan gizi untuk sumber vitamin C harian? Ternyata untuk pria dan wanita berbeda, di mana pada pria sebesar 90 mg per hari dan untuk wanita 75 mg per hari. Bagaimana cara kita memenuhinya? Yaitu dengan konsumsi buah-buahan. Nah, di sini contoh buah-buahan yang mengandung vitamin C yang lebih tinggi daripada buah-buahan yang lain per 100 gramnya adalah yang pertama jeruk, kemudian jambu biji. Nah, ternyata jambu biji ini vitamin C-nya paling tinggi ya Bapak dan Ibu ya. Selama ini mungkin kita mengenal kalau vitamin C ini lebih ke jeruk gitu. Icon vitamin C adalah jeruk. Ternyata jambu biji vitamin C-nya lebih tinggi daripada jeruk. Kemudian buah seperti pepaya yang kita temukan setiap hari di negara tropis. Nah, ini ternyata vitamin C-nya juga tinggi meskipun tidak terasa asam gitu. Kemudian juga buah tomat. Oke. Bisa dilanjut. Kemudian
yang berperan di dalam imunitas adalah vitamin D. Nah, ini lagi booming ya sepertinya semenjak ada pandemik ini, outbreak COVID, vitamin D ini booming sekali gitu. Seberapa besar sih sebetulnya AKG-nya vitamin D ini? Nah, untuk dewasa adalah 15 mikrogram per hari. Jadi sebenarnya tidak banyak, tetapi kalau kita tidak memenuhi kebutuhan ini pastinya nanti akan menimbulkan masalah kesehatan. Nah, untuk lansia yang berusia lebih dari 64 tahun, kebutuhannya lebih tinggi lagi, yaitu 20 mikrogram per hari. Untuk sumber-sumbernya sangat dekat juga dengan apa yang bisa kita temui, yaitu ikan. Ikan ada yang paling tinggi memang agak mentereng nih, ikan salmon, dia sumber vitamin D-nya tinggi. Nah, tapi jangan khawatir, ikan-ikan yang sering kita temui seperti ikan tuna, itu juga mengandung vitamin D yang cukup tinggi. Dan juga telur, yang bisa kita temui sehari-hari, terutama kuningnya. Nah, ini jangan terlalu takut untuk mengkonsumsi telur, karena kuningnya mengandung vitamin D. Kemudian, yang terakhir nih, pasti Bapak dan Ibu sudah melakukan ya setiap hari untuk berjemur, karena vitamin D ini akan aktif kalau ada bantuan dari sinar matahari. Jadi, sumber-sumber vitamin D dari makanan ini sebetulnya belum 100% nih menjadi vitamin D. Nah, ketika dengan bantuan matahari, provitamin D dan vitamin D3 yang kita dapat dari makanan akan lebih maksimal untuk diserap di dalam tubuh. Seperti itu. Kemudian vitamin E, nah ini kalau Bapak dan Ibu sering mendengar melalui media televisi, untuk vitamin E ini untuk kesehatan kulit memang betul. Karena vitamin E berfungsi menjaga kesehatan kulit dan juga merupakan antioksidan. Nah, oleh karena itu, di masa-masa pandemi seperti ini, sangat kita butuhkan dukungan dari vitamin E untuk menjaga imunitas dan juga menjaga tubuh dari radikal bebas. Untuk kebutuhan gizi hariannya, pada pria, wanita, dan lansia beda-beda. Seperti itu. Meskipun pria dan wanita jumlahnya sebenarnya ada koma-komanya nih, tapi kita samakan aja. Paling tinggi memang pada lansia sumber vitamin C-nya lebih tinggi daripada kelompok usia yang lain. Untuk sumbernya, kita juga sering kok menemui di sekitar kita. Yang pertama adalah buah alpukat. Jadi buah alpukat ini tidak hanya kayak asam lemak omega 3 atau lemak yang tidak jenuh, tetapi juga mengandung vitamin E yang bagus untuk menjaga tubuh kita dari serangan penyakit. Kemudian kacang almond, nah ini tinggi sekali, per 100 gram kandungan gizinya adalah 26 mikrogram. Kemudian biji-bijian, di sini kami mengambil contoh biji kacang hijau. Jadi kalau Bapak dan Ibu memilih misalnya snack untuk di rumah ya, bagaimana nih snack apa yang cocok gitu. Kalau pas ingin beda nih, nggak pengen makan buah, nah bisa memilih snack dari golongan biji-bijian, contohnya kacang hijau. Kemudian juga ditambah lagi sayuran hijau, ini juga mengandung vitamin E yang cukup untuk memenuhi kebutuhan harian. Oke, bisa langsung. Kemudian dari sumber seng, nah ini mungkin masih kurang akrab ya, mineral seng. Nah, kebutuhan seng ini per hari untuk pria adalah 11 mg dan wanita 8 mg. Fungsi sumber zinc atau seng sama seperti dengan sumber vitamin tadi, adalah untuk menjaga kesehatan tubuh dari penyakit atau meningkatkan imunitas. Contoh yang paling mudah kita temukan adalah daging ayam. Tetapi harus diingat bahwa ayam yang kita konsumsi sebaiknya yang tanpa kulit. Kemudian dari kacang-kacangan. Jadi tadi kacang-kacangan selain mengandung vitamin E, juga ada kandungan zinknya. Telur juga banyak mengandung zinc. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu takut untuk mengkonsumsi telur. Kemudian daging. Nah, di sini untuk daging juga perlu diperhatikan bahwa memilih daging untuk memaksimalkan sumber zinknya adalah daging yang tanpa lemak atau daging kurus seperti itu. Nah, daging tanpa lemak ini kemudian kita perhatikan lagi pengolahannya agar minimal dari sumber lemak jenuh seperti santan atau digoreng atau dimasak secara lama. Seperti itu, agar tidak fungsi dari zinknya tetap bisa maksimal kita peroleh.
Baik. Kemudian selanjutnya probiotik. Nah, ini sudah sering mendengar ya mengenai probiotik. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan probiotik? Kok booming sekali, kok banyak sekali disarankan untuk kesehatan. Nah, probiotik ini adalah mikroorganisme hidup. Nah, mikroorganisme adalah sama organisme tetapi yang berukuran sangat kecil atau bisa kita sebut bakteri. Nah, mikroorganisme hidup ini kalau kita makan, dia berfungsi untuk menjaga keseimbangan mikrobiota di dalam tubuh, khususnya di dalam usus, di mana saluran pencernaan kita itu adalah rumah dari bakteri. Kalau wanita dewasa, dalam saluran pencernaannya ada sekitar 0,8 kg bakteri. Nah, tinggal bakteri ini sayangnya ada dua jenis, yaitu bakteri baik dan bakteri jahat. Nah, untuk probiotik ini adalah bakteri baik yang kita masukkan di dalam tubuh, sehingga dia bisa menjaga keseimbangan mikrobiota di dalam tubuh tadi. Sehingga manfaatnya adalah kalau mikrobiotik ini berkembang di dalam saluran pencernaan, lebih banyak bakteri yang baik, nah pastinya akan berperang melawan bakteri yang jahat sehingga melindungi tubuh dari serangan mikroorganisme yang merugikan seperti bakteri dan virus. Karena memang sumber awal utama dari pembentukan imunitas tubuh adalah asalnya dari usus. Jadi kalau pencernaan kita sehat, maka imunitas kita akan jadi maksimal seperti itu. Nah, seberapa aman konsumsinya? Karena banyak sekali produk-produk sekarang mengenai probiotik. Nah, Bapak dan Ibu, probiotik ini aman selama Bapak dan Ibu memperhatikan informasi yang tertera di dalam kemasan produk probiotik tersebut. Jadi, tidak perlu khawatir asalkan tetap memperhatikan informasi dan juga label yang tertera di dalam kemasan produk probiotiknya. Contohnya apa ya probiotik ini? Nah, kita sudah sering mendengar ya bahwa kalau probiotik itu identiknya dengan yang paling pojok, sebetulnya nggak apa-apa ya Bapak dan Ibu ya, Yakult. Nah, Yakult ini sebetulnya bukan susu. Kalau kita mengenal yang paling kiri yaitu yogurt dan kefir memang berasal dari susu yang difermentasikan dengan jenis bakteri tertentu. Nah, kalau Yakult ini tidak ada susunya Bapak dan Ibu, jadi isinya memang hanya bakteri dan gula. Ya, gula ini untuk makanan si bakterinya sehingga dia bisa berkembang lebih banyak. Seperti itu. Nah, yang nomor 2, ini mungkin Bapak dan Ibu nggak menyangka ya, nah tempe ini juga merupakan produk prebiotik. Produk probiotik. Karena tempe dia diolah dengan proses fermentasi dan melibatkan bakteri atau mikroorganisme. Sehingga tempe ini aman dikonsumsi dan juga baik untuk pencernaan. Dan tempe masuk ke dalam golongan serat yang tidak larut. Jadi kalau Bapak dan Ibu mengalami masalah pencernaan seperti diare, mohon maaf, atau buang air besarnya cair seperti itu, bisa dibantu dengan konsumsi tempe. Oke, next Mbak. Nah tadi bagaimana menentukan probiotik yang aman atau bagaimana cara tips yang aman untuk mengkonsumsi produk prebiotik? Yang pertama adalah jangan mengkonsumsi melebihi aturan yang dianjurkan. Kalau makanan-makanan probiotik, makanan atau minuman, di dalam kemasannya pasti ada informasi anjuran hariannya. Nah, ini Bapak dan Ibu harus membaca bagaimana anjuran yang ditetapkan oleh produsennya, seperti itu. Jadi jangan sampai melebihi konsumsi harian yang dianjurkan. Kemudian untuk anak-anak, balita, wanita hamil dan menyusui sebaiknya dikonsultasikan dengan dokter terlebih dahulu, karena kembali lagi bahwa probiotik isinya adalah bakteri, di mana bakteri nanti di pencernaan dia akan berkembang. Oleh karena itu perlu diketahui dulu kondisi kesehatannya, apakah dapat menerima produk probiotik tersebut. Kemudian yang selalu saya sampaikan adalah memperhatikan label di dalam kemasan. Contohnya tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, kemudian kandungan gizi, dan juga kandungan gula. Jangan sampai terlewat ya, karena memang banyak produk probiotik, tetapi ternyata kandungan gulanya cukup tinggi. Jadi harus tetap pandai-pandai dalam memilihnya. Oke. Belum ada yang bertanya ya Mbak Rahmi, sepertinya bisa kita lanjutkan ya. Nah, ya, lanjutkan aja. Sudah membahas, ya Mbak? Iya, dilanjutkan aja materinya sampai selesai, nanti baru masuk ke sesi tanya jawab. Oke.
Iya, selanjutnya tadi sudah membicarakan mengenai vitamin, mineral, kemudian probiotik. Nah, sekarang sedikit membahas mengenai suplemen kesehatan. Pasti Bapak dan Ibu bertanya-tanya ya, dengan kondisi seperti ini, apakah perlu untuk istilahnya menambah atau booster imunitas kita dengan suplemen kesehatan? Sebenarnya perlu atau tidak? Nah, dari sumber yang kami peroleh bahwa suplemen kesehatan ini memang bisa perlu dan bisa tidak perlu. Bagaimana saat perlunya adalah jika Bapak dan Ibu memerlukan tambahan pelengkap kebutuhan zat gizi, misalnya pada kondisi sakit dan pemulihan dari sakit. Gitu. Nah, kok bisa tidak perlu ya? Tentu saja karena suplemen makanan ini fungsinya adalah bukan sebagai pengganti makanan maupun pengganti obat. Jadi kalau tidak ada rujukan dari dokter, sebaiknya memang harus mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi untuk bisa menunjang kesehatan. Seperti itu. Nah, bagaimana makanan yang bergizi ini nanti langsung disampaikan oleh Mbak Ani. Silakan Mbak Ani. Oke, ya, terima kasih Mbak Nindya. Baik, saya lanjutkan. Nah, tadi udah dijelaskan Bapak Ibu tentang vitamin dan mineral. Lalu bagaimana seharusnya kita mengatur makan agar terpenuhi semua itu? Sebenarnya tidak perlu harus diet khusus apa gitu, nggak ada sebenarnya. Jadi yang penting adalah kita mengatur pola makan, prinsipnya gizi seimbang. Gizi seimbang ini adalah bahwa seluruh zat gizi yang kita butuhkan ini kita asup semua. Jadi tidak ada yang dihilangkan salah satunya atau mungkin dimenangkan salah satunya misalnya. Tapi harus semuanya kita konsumsi. Gitu. Nah, untuk gizi seimbang sendiri, vitamin mineral itu masuk ke dalam mikronutrien, artinya memang kita membutuhkannya tidak terlalu banyak. Nah, kalau ada lagi golongan yang makronutrien, kalau Bapak Ibu pasti sudah familiar ya, karbohidrat, protein, lemak, itu yang memang kebutuhannya lebih besar. Nah, biasanya ketika kita sudah mengikuti prinsip gizi seimbang, maka zat gizi, vitamin, mineral itu juga akan terpenuhi secara otomatis. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ini nih yang lagi booming ya, konsumsi buah sayur diperbanyak. Kenapa? Karena memang hasil survei Riskesdas terakhir itu masih menilai bahwa kita sebagai warga Indonesia ini masih kurang sekali konsumsi buah sayurnya. Gitu. Padahal sebenarnya tadi sudah dijelaskan ya, bahan-bahannya tuh nggak susah gitu dicari, ada di sekitar kita. Gitu. Nggak perlu yang bahan makanan yang harus mencarinya jauh atau mungkin harganya mahal seperti itu. Tapi di sekitar kita ada. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita memenuhi kebutuhan buah sayur tersebut. Nah, yang ketiga tidak kalah penting dan jangan sampai kita lupakan adalah kurangi konsumsi makanan yang berlemak tinggi. Nah, ini kenapa harus menjadi catatan juga? Karena biasanya ketika ada konsumsi makanan yang lemaknya tinggi, itu asupan kita melebihi dari yang kita butuhkan. Gitu. Ketika itu terjadi terus-menerus, maka akan ada penumpukan kalori dan itu menimbulkan peningkatan berat badan. Gitu. Nah, kalau misalnya kita berat badannya bertambah terus sehingga menjadi overweight atau bahkan menjadi obes, ada risiko untuk terjadi penurunan imunitas juga. Gitu. Selain itu juga ada risiko-risiko terhadap penyakit toksik. Mungkin Bapak Ibu kan juga udah familiar sekali ya penyakitnya apa aja. Penyakit-penyakit toksik dan itu tadi. Jadi tetap harus menjaga supaya asupan yang kita makan ini tidak melebihi daripada yang kita butuhkan. Seperti itu. Nah, bagaimana gambarannya dalam pil makan kita? Ya, kira-kira seperti ini. Oke. Jadi mungkin sudah familiar ya Bapak Ibu dengan anjuran makan piring teh. Ini kami ambil karena memang kita lihat kecenderungan kita lebih ke arah berat badannya menuju agak-agak overweight nih gitu. Jadi ada konsumsi sayuran yang memang harus kita perbanyak seperti itu. Nah, poinnya yang pertama, nah biasanya kan kita kalau ambil makan nasinya duluan ya Bapak Ibu yang kita ambil nih. Bagaimana kita memilih sumber karbohidrat? Nah, pilihlah dengan yang nilai seratnya lebih tinggi. Seperti beras merah atau beras hitam misalnya. Atau jenis yang gandum utuh itu juga baik untuk peningkatan asupan serat. Gitu. Porsinya seberapa bisa kita lihat ada di 1/4 piring. Jadi kalau misalnya 1/4 piring seberapa sih misalnya? Gitu ya, kita nggak kebayang.
bisa diperkirakan sekitar 6 sampai 8 sendok makan. Seperti itu. Dalam satu kali makan ya Bapak Ibu. Ini piring makan dalam satu kali makan. Nah, kemudian lanjut. Kita ngambil lauk nih. Gitu. Berarti kan itu masuk ke dalam protein. Ada 2, protein hewani dan nabati. Bagaimana kita memilihnya? Pilihlah yang rendah lemak. Seperti ikan, terus ada putih telur, terus daging ayam tadi sudah disebutkan ya, yang tanpa kulit, karena membuang kulit sangat membantu sekali mengurangi kadar lemak dalam makanan. Kemudian juga pilih sumber protein nabati dari kacang-kacangan. Porsinya seberapa? Sama seperti nasi, porsinya sekitar 1/4 piring. Lanjut, sisanya masih sisa separuh nih, kita isi apa? Nah, itu tadi kita isi dengan sayuran. Gitu. Tadi sudah dijabarkan ya, sayuran sumber vitamin, mineral, juga sebagai sumber serat, seperti itu. Anjurannya seberapa banyak? 3-4 porsi sehari. Artinya memang dalam 3 kali makan nih, harus ada sayurannya Bapak Ibu, untuk dikonsumsi sehari-hari, seperti itu. Nah, karena setengah piring nih biasanya kan kelihatannya porsinya banyak ya, gitu. Sebenarnya kita bisa variasikan, jadi tidak harus satu jenis sayuran, karena mungkin dirasa bosan mungkin di mulut gitu. Jadi bisa variasi. Kalau di sini contohnya masuk sayuran warna-warni. Jadi di sini separuhnya ada yang warna hijau, di sini ada campuran dari wortel dan kacang panjang ya atau buncis itu. Jadi variasi warnanya lebih beragam seperti itu. Nah, ini untuk piring makan kita untuk 3 kali makan. Kemudian tidak lupa ada jam ngemil. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita memilih cemilannya. Untuk cemilan memang disarankan konsumsi buah-buahan. Selain tadi seratnya baik, juga kita bisa bantu untuk konsumsi buah-buahan untuk meningkatkan imunitas tadi. Karena sama seperti sayur, buah juga mengandung vitamin dan mineral. Gitu. Berapa anjurannya? Biasanya dalam jam makan kita untuk makan selingan itu bisa 2 kali sampai 3 kali. Gitu. Berarti bisa 2 sampai 3 porsi makan buah-buahan. Gitu. Variasikan saja buah-buahannya. Kalau ini saya memang contohnya saja buah apel, tapi variasi aja Bapak Ibu untuk makan. Kayak tadi kan ada jambu, ada jeruk, pepaya, gitu kan. Jadi ada banyak sekali buah-buahan warna-warni, membuat kita makan lebih menyenangkan dan tidak bosan gitu, karena kita selalu memvariasikan makanan. Kira-kira sebenarnya seperti ini untuk makan kita sehari-hari. Jangan lupa minum air putih juga yang cukup, karena itu juga penting untuk menjaga cairan tubuh kita. Nah, kemudian ada nih yang mungkin tidak terlihat ya, sumber lemak. Sumber lemak sebenarnya kalau sumber lemaknya saja memang kita bisa mendapatkannya dari minyak gitu. Misal kalau yang sumber lemak tak jenuh bisa ambil dari minyak zaitun. Memang kita lebih dianjurkan untuk memilih lemak yang tak jenuh. Kalau lemak jenuh kita tahu yang biasa kita pakai untuk menggoreng minyak kelapa atau minyak kelapa sawit. Tapi ternyata sumber lemak memang juga ada di kacang-kacangan, terus di buah alpukat tadi dan biji-bijian, serta ada di protein sebenarnya. Jadi ketika kita memang sudah mengkonsumsi protein dari kacang-kacangan maupun dari protein hewani, sebenarnya kita sudah mendapatkan sumber lemak. Seperti itu. Tinggal bagaimana kita mengatur minyak tambahan untuk mengolah makanan. Seperti itu. Memang yang disarankan adalah meminimalisir penggunaan minyak untuk menggoreng, karena biasanya daya serapnya lebih tinggi, sehingga asupan lemaknya lebih banyak, dan disarankan lebih dipakai untuk seperti tumis-tumisan. Seperti itu. Nah, kita lanjut. Ini untuk anjuran makan. Nah, ini untuk cara memilih makanan. Ini banyak ya variasinya Bapak Ibu. Jadi, misalnya, kondisinya adalah kita tidak bisa masak misalnya. Gitu. Terus di sekitar kita adanya hanya ya seperti pecel ayam, seperti itu kan, nasi goreng, macam-macam. Mungkin ada nasi uduk, terus ada juga hanya ada roti misalnya. Bagaimana kita mengaturnya gitu? Sebenarnya tidak perlu pusing karena kita bisa mengatur porsinya sesuai dengan piring makan ini dan diperbanyak sayurannya gitu. Di sini banyak ya macamnya. Nah, ini yang mudah bisa kita temukan kan di sini sudah terlihat di gambarnya ada timun, tomat, selada. Itu sangat membantu sekali ketika kita memang tidak bisa untuk menemukan sayuran yang mau kita masak misalnya. Itu bisa pakai timun, tomat, atau selada untuk menambah asupan serat. Jangan sampai ketika kita makan tidak ada sayurannya sama sekali. Wah, sayang sekali nih Bapak Ibu kalau memang dalam satu kali makan ini tidak ada
sayurannya seperti itu. Nah, tinggal bagaimana kita mengatur porsinya saja gitu. Biasanya kan kalau makan nasi goreng porsinya banyak ya. Ketika sekali beli nih gitu. Nah, ini mulai kita porsi nih gitu. Jadi diusahakan bisa mengikuti bentuk dari makan piring teh. Jadi nasinya dipilih, jangan dihabiskan semuanya seperti itu. Nanti ditambahkan sayurannya. Biasanya kalau kita beli memang kan acaranya sedikit. Misalnya kita tambahkan saja gitu, tambahkan timun, tambahkan tomat sehingga memenuhi kebutuhan sayuran yang memang sudah dianjurkan. Gitu. Itu salah satu contoh. Atau mungkin hanya ada roti. Bagaimana kita makan roti supaya lebih sehat misalnya? Bisa dibuat seperti ini kan roti sandwich. Jadi ada banyak sayurannya juga dimasukkan ke dalam isi rotinya. Nah, ini juga bisa menjadi pilihan yang lebih sehat gitu daripada misalnya kita hanya makan roti pakai margarin terus pakai meses misalnya, kan biasanya seperti itu kan tidak ada sayurannya, kemudian juga lebih banyak kandungan gula dan lebih banyak kandungan lemaknya gitu. Nah, atau sekali-sekali mungkin Bapak Ibu bisa mungkin variasi nih makan salad misalnya gitu kan, ini sayurannya warna-warni semua ngumpul jadi satu gitu. Jadi ada yang warna hijau, merah, kuning semuanya jadi satu. Ini baik sekali gitu untuk variasi makanan kita untuk menambah asupan sayuran gitu. Misalnya mungkin sehari ini atau beberapa hari terakhir mungkin ternyata asupan sayuran kok dirasa kurang misalnya gitu. Oh mungkin hari ini kita coba nih maksimalin misalkan membuat salad. Bisa dicampur protein biasanya dengan telur gitu. Atau yang mungkin lebih familiar kayak gado-gado, urap gitu kan, pecel. Nah, itu kan kita mudah sebenarnya menemukannya, itu sayurannya banyak gitu. Jadi kita bisa mencari sayuran juga dari menu-menu seperti itu. Nah, pada prinsipnya adalah ketika kita memang sudah mengikuti prinsip gizi seimbang, maka insya Allah asupannya akan terpenuhi, baik itu dari kebutuhan makro, kebutuhan mikro yang vitamin mineral, sehingga daya tahan tubuh kita juga bisa terjaga dengan baik. Gitu. Nah, dalam kondisi pandemik ini juga jangan lupa protokol kesehatannya tetap dijalankan. Selain daripada kita mengkonsumsi makanan yang seperti anjuran dari pola makan gizi seimbang. Kira-kira itu yang bisa disampaikan ya untuk penyampaian kita. Ya. Ini kayaknya udah mulai rame ya Mbak Nindya ya, pertanyaan ya. Kita lihat dulu nih. Iya. Yang mana dulu nih? Boleh Q&A dulu. Sudah ada yang raise kali ya? Raise hand dulu kali ya. Ya, langsung saja kepada Ibu Yayah Sugihat. Silahkan Ibu. Selamat pagi Ibu. Saya dari Makassar. Iya, pagi Ibu. Ingin bertanya ya Bu ya. Nomor 1, Ibu kan tadi bilang bahwa porsi buah-buahan itu 2-3 porsi. Ukuran porsi itu macam-macam ya Bu ya. Jadi yang ditanyakan ukuran porsi berapa besarannya. Yang kedua, kan sebagai yang sudah lansia, umurnya lebih dari 60, biasanya sudah tidak dianjurkan untuk makan santan. Nah, sekarang kan lagi ngetren tuh ada fiber cream. Apakah fiber cream ini dapat sebagai pengganti santan? Baik, 2 pertanyaan Ibu ya? Ya. Oke, Mbak Nindya mau jawab dulu atau bagaimana? Boleh Mbak Ani dulu deh. Oke. Oke, Ibu Yayah, untuk buah, iya, memang banyak variasi ukurannya ya, seperti itu. Tapi bisa kita perkirakan, misalnya untuk 1 kali makan, kalau buah apel ukuran sedang ya 1 misalnya. Atau kalau seperti yang dicontoh nih, misalnya buah jeruk seperti ukuran jeruk Medan, bisa 2 untuk 1 kali makan. Terus misalnya mau buah pepaya, nah buah pepaya itu biasanya kalau kita beli di tempat orang jual buah-buahan itu yang sudah dipotong, kira-kira ukurannya seperti itu. Gitu. Jadi untuk ukuran 1 potong seperti itu. Terus kalau jambu biasanya kan ukurannya agak besar, ya itu cukup 1 sih. Gitu. Kira-kira memang ukurannya beda-beda, tapi
biasanya rata-rata ukuran yang memang mirip-mirip seperti buah apel, buah pir, itu ukurannya satu buah untuk 1 kali makan. Gitu. Kira-kira seperti itu untuk ukuran buah-buahan. Kemudian lansia ya tidak dianjurkan santan. Baik, biasanya memang karena daya terimanya di lambung mungkin sudah agak kurang gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya mau makan santan, mau ngolah makanan dengan santan, boleh-boleh saja asal tidak sering, gitu yang pertama, frekuensinya tidak sering, terus juga penggunaan santannya memang encer, lalu juga tidak dipanaskan berulang. Jadi ketika itu makanannya sudah jadi, baiknya memang saat itu juga makan dan memang saat itu juga habis, gitu. Tapi jangan dihabiskan 1 panci, Bu. Misalnya Ibu masak 1 panci ya. Gitu. Maksudnya adalah supaya jangan sampai itu disimpan terus-menerus, terus kita olahnya dipanaskan lagi. Itu kan santannya menjadi tidak baik gitu karena sudah melalui pemanasan berulang. Nah, untuk penggunaan fiber cream memang bisa digunakan sebagai pengganti santan gitu. Tapi yang menjadi catatan adalah kadang orang akhirnya mengejar fiber cream ini sebagai tambahan serat gitu karena daya jualnya ini kan seratnya lebih banyak misalnya gitu ya. Jadi Ibu ketika ingin memang menggunakan fiber cream boleh-boleh saja sesuai dengan takaran, kan biasa di saset ada takarannya ya Ibu. Sesuai dengan takaran itu memang tujuannya adalah untuk mengganti santan. Gitu, bukan menggantikan kebutuhan serat kita. Gitu. Jadi kalau mau divariasikan dengan mau ngurangin santan nih, mau ngurangin minyak, saya mau coba dengan fiber cream, monggo silahkan aja. Yang penting pada prinsipnya segala sesuatu yang berlebihan tidak baik, Bu. Jadi untuk variasi pengganti santan sih silahkan. Mbak Nindya mungkin ada yang mau ditambahkan? Makasih Ibu. Kalau susu encer yang untuk suka bikin sup itu seperti 7up itu bisa dipakai. Ada susu itu yang untuk bikin sup. Ada itu apa mereknya? Di kaleng sih bentuknya, tapi memang untuk masak. Apakah bisa untuk membuat membuat sup? Karena saya biasa pakai itu sup. Kalau bentuknya susu biasanya sebenarnya bisa Bu untuk pengganti santan, gitu. Kalau memang bahan dasarnya susu ya. Tapi nanti dilihat lagi. Kalau Ibu memang tidak ada masalah dengan penggunaan susu, sih silakan saja untuk variasi. Gitu. Mbak Nindya mungkin? Ya betul Mbak Ani, dan perlu diperhatikan kalau memang mau menggunakan susu untuk menggantikan santan, kembali lagi bahwa pemasakannya jangan sampai mendidih karena susu ini kan ada golongan susu pasteurisasi atau susu sterilisasi seperti itu, sehingga kembali lagi menyesuaikan dengan jenis susu yang digunakan. Dan juga susu ini kan dia adalah sumber protein ya Bu ya, sehingga kalau dipanaskan sampai mendidih ini sayang sekali nanti kandungan proteinnya akan berkurang seperti itu. Jadi bolehnya boleh-boleh saja gitu. Boleh. Bagaimana Ibu? Sudah ya, cukup jelas? Kasih, Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Mohon, mangga. Baik, kita lanjutkan Pak Heri ya, mungkin silakan Pak Heri Palgunadi. Silakan Pak di-unmute. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, apakah benar ya bagi lansia itu sudah tidak perlu lagi mengkonsumsi susu? Karena ada yang berpendapat katanya untuk lansia itu sudah tidak ada enzim pengurainya lagi. Nah, saya kira seperti itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Oke, baik Bapak Hari Palgunadi. Terima kasih Pak. Pertanyaannya mungkin mewakili untuk pensiunan ya Pak ya di luar sana gitu. Bagaimana lansia? Katanya Kak malah sempat ada informasi bahwa susu itu yang menyebabkan osteoporosis seperti itu ya Pak ya malahannya. Mungkin yang bisa kami sampaikan Pak dari sisi gizi bahwa susu ini kan dia kandungannya protein
gitu ya. Sedangkan kita juga punya sumber makanan yang mengandung protein yang lain. Sehingga kalau konsumsi susu ini dalam upaya pemenuhan protein, mungkin kita bisa alihkan ke makanan yang lain seperti misalnya daging ayam tanpa kulit, kemudian ikan laut, kemudian protein nabati seperti tahu, tempe seperti itu. Nah, bagaimana dengan daya cernanya terkait enzimnya? Sebetulnya enzim ini Pak, selama kita sehat, selama tidak ada gangguan, itu enzim akan diproduksi terus-menerus. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana kondisi kesehatan saat ini? Misalnya Bapak sedang mengalami ada gangguan nih di pencernaan, sehingga kadang-kadang kok minum susu misalnya, mohon maaf, diare gitu, atau BAB-nya cair. Nah, ini kemungkinan ada masalah nih di pencernaan. Nah, tentunya ini harus di anamnesa lebih lanjut ke dokter bahwa kenapa kok misalnya minum susu ini kok sudah tidak cocok seperti itu. Apakah betul bahwa sudah tidak ada enzimnya, atau memang ada gangguan pencernaan di sana, karena susu ini kandungannya kan adalah laktosa. Nah, di pencernaan ini yang mencerna laktosa ini ada bakteri tertentu atau mikroorganisme tertentu. Gitu, seperti itu, Pak. Jadi memang harus diketahui dulu penyebabnya untuk bisa kita mengatasi dari gejala tersebut. Kalau perlu dan tidak perlunya, monggo disarankan kan sekarang kita untuk mengkonsumsi beragam jenis makanan. Kalau bisa memilih selain susu, dipersilahkan gitu. Kalau ingin mengkonsumsi susu juga boleh, tetapi kalau ada kondisi-kondisi kesehatan tertentu seperti yang saya sebutkan tadi, bisa memilih bahan makanan yang lain. Seperti itu, Bapak. Bagaimana, Bapak? Sudah cukup jelas. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Pak Heri. Oke, kita lanjut masih di raise hand ya Mbak Nindya dengan Pak Eri Permana. Silakan Pak Eri. Pak Eri, boleh di-unmute? Halo. Ya, silakan Pak Eri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tinggi saya 163, beratnya 54, lingkar pinggang 81, tensi saya 138/80. Yang ingin saya tanyakan, saya pernah di EWSL, itu yang di laser kena ginjal. Batu ginjal, tapi nggak tuntas gitu loh. Yang ingin saya tanyakan, makanan apa yang tidak mempengaruhi ke itu lagi, ke batu ginjal lagi. Terima kasih. Baik. Oke. Iya Pak Eri. Berat badan, tinggi badan oke, lingkar pinggang oke. Tinggi badan. Tekanan darah. Ya, untuk makanan Pak, sebenarnya untuk kondisi itu kan batu ginjal ya, kalau nggak salah ya. Yeah. Terus biasanya kita lihat lagi batunya dari apa, gitu. Ada yang batu asam urat, ada yang batu oksalat, seperti itu sih. Tapi biasanya yang secara umum bisa kita sarankan untuk mana yang dibatasi itu adalah jenis makanan-makanan yang tinggi. Kalau misalnya memang batunya batu asam urat, berarti memang makanan-makanan yang tinggi asam urat, seperti itu Pak. Nah, untuk makanan tinggi asam urat biasanya yang dikurangi adalah jenis-jenis seperti jeroan misalnya, atau daging bebek, atau kerang, atau yang sejenisnya seafood, seperti itu. Nah, tapi memang balik lagi batunya apa dulu Pak sebenarnya. Bagaimana dengan ikan? Kalau ikan gimana? Ikan boleh, Pak. Ikan laut? Iya, boleh. Ya, itu yang saya tidak tahu itu batunya itu dari apakah dari asam urat atau lain-lainnya, itu saya kurang tahu. Yang jelas itu waktu diperiksa itu Bapak harus di laser aja katanya gitu.
Gitu. Itu mungkin bisa ditanyakan lagi ke dokter yang periksa ya? Atau ada dokter yang mau menjawab mungkin? Ya, dari sini mau nambahin dari dokter Nulung, monggo. Menambahkan aja ya Pak, kalau batu ginjal itu 80% biasanya dari asam urat. Jadi biasanya kami harapkan dari penderita batu ginjal itu satu adalah mengurangi konsumsi asam urat. Biasanya di jeroan, daging, koyor, kikil, seafood. Seafood ini adalah cumi, kerang, seperti itu ya, kepiting. Kalau untuk ikan laut sih diperbolehkan, ikan laut maupun ikan air tawar silakan bisa dikonsumsi. Kemudian yang paling penting agar tidak terjadi batu ginjal di kemudian hari, yang paling penting adalah asupan air putihnya. Jadi kalau asupan airnya itu kurang, pasti timbunan dari asam urat ataupun yang lainnya itu tidak akan bisa dikeluarkan tubuh karena tidak ada yang menggelontor ya Pak ya. Jadi seperti saya ilustrasinya, kalau hujan deras itu kan saluran air itu kan pasti lancar ya Pak ya, karena airnya banyak sampai ke sungai akan lancar. Coba kalau hujannya sedikit, saluran air got itu akan tersumbat, entah dari daun, entah dari bungkus, entah dari apa. Tapi kalau hujannya deras, Bapak bisa sampai banjir, batu besar, batang pohon pun akan hanyut. Nah, ilustrasinya seperti itu Pak. Nah, sama dengan di tubuh kita, kalau kita air kurang, itu juga akan membuang sampah-sampah yang di dalam itu akan susah. Beda kalau air minumnya itu banyak. Seperti itu. Jadi air minum minimal memang 18 per hari, tapi tidak bisa disamakan antara berat 50 kilo dengan berat 100 kilo, Pak. Jadi kalau beratnya makin banyak, ya air minumnya juga harus lebih banyak. Seperti itu. Tidak bisa kalau, anjurannya cuma 18, saya sudah 18. Jadi tergantung juga konsumsi air minum tergantung dari berat badannya. Kalau berat badan, maaf dok, berat badan saya kan 54, jadi sebaiknya berapa gelas itu? Berapa liter lah? Kalau gelas kan ukurannya lain-lain. Untuk berat badan kurang lebih 50 kilo, kurang lebih cukup 8 gelas, paling sedikit. Tapi lebih banyak lebih bagus. Itu 8 gelas untuk keadaan normal. Kalau untuk keadaan yang Bapak sudah ada riwayat batu ginjal, jadi sebaiknya lebih banyak. Kalau anjuran saya 8 gelas itu kan takarannya berbeda-beda di rumah kita masing-masing, Pak. Anjuran saya paling gampang itu ini 2 botol aqua besar. Kurang lebih 3 liter ya, satunya kan 1,5 liter. Berarti paling tidak minimal itu 2. Jadi paling tidak 3 liter itu minimal. Nah, kalau lebih banyak ya lebih bagus karena Bapak ada riwayat batu itu sehingga bisa mengeluarkan mungkin serpihan-serpihan batu yang tidak tuntas yang ada di dalam bisa keluar kalau minumnya lebih banyak. Bagaimana dengan sayuran hijau? Seperti itu, Pak. Oh iya, terima kasih. Kalau dengan sayuran hijau tidak ada pantangan, dok? Kalau sayuran hijau tidak, Pak. Sekarang ilustrasi lagi ya, Pak ya. Bapak misalnya sayuran hijau, masak 1 ikat kangkung itu belum tentu Bapak habis sendiri. Tapi coba kalau Bapak suka dengan kerang ya, 1 kilo habis bisa. Coba kalau sayuran 1 ikat kangkung apa 1 ikat bayam nggak mungkin. Jadi kalau sayuran itu tuh minimal sekali untuk menaikkan asam urat. Kecuali kalau Bapak hobi ngemil kacang, itu bisa. Kacang 1 toples bisa habis atau peyek kacang, nah itu bisa. Tapi kemungkinan besar itu lebih sedikit dibanding karena masyarakat kita lebih banyak penyuka daging, jeroan terus terang dibanding dengan sayuran. Seperti itu, Pak. Jadi kalau Bapak hanya makan kangkung atau bayam cuma 1 sendok sayur atau 2-3 sendok makan itu nggak masalah, tidak begitu berpengaruh. Oh, tidak pengaruh ya, dok? Iya. Oh, yang jelas itu titik tolaknya adalah air minum 1 hari itu minimal 3 liter, dok? Iya, minimal untuk yang tidak punya riwayat batu ginjal. Tapi kalau punya riwayat batu ginjal dan pernah di ESWL ya, ditembak atau di laser itu lebih banyak lebih bagus. Oh, baik. Baik, terima kasih, dok. Atas pencerahannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Ani, kita beralih ke Q&A dulu ya. Oke. Ya, ini lari sekali ya kita. Oh iya, kita mau ngingetin nih sambil nanti kita jawabin Q&A, Bapak Ibu jangan lupa diisi pollingnya ya. Jangan sampai dilewatkan.
Baik, yuk kita masuk Q&A. Iya, oke. Karena udah banyak, gimana kalau dua langsung ya Mbak Ani? Boleh, boleh. Oke, yang pertama dulu dari Ibu Sri Surdayani. Maaf, yang paling atas tadi. Di answer kayaknya. Vitamin C. Ini. Oh iya, mengenai vitamin C ya. Dari Yakes diberi vitamin C, saya minum 1 kali sehari, tapi setelah beberapa kali saya diare terus. Kenapa ya? Untuk saat ini saya stop vitamin C-nya. Iya, Ibu Sri Surdayani, tadi sudah kita tampilkan bahwa kebutuhan AKG vitamin C ini sebetulnya tidak terlalu banyak ya, kurang dari 100 mg per hari. Sedangkan kalau vitamin C ini kebanyakan dia kandungannya 500 mg. Tentu saja ini banyak sekali. Mungkin dari lambungnya ini nggak kuat Bu, karena sifat vitamin C kan terlalu asam, sehingga pasti akan berpengaruh di pencernaan seperti diare. Nah, memang kalau vitamin C suplementasi yang 500 atau bahkan 1000 mg, ini memang dipakai kalau dikonsumsi kalau ada sakit atau penyembuhan, seperti tadi yang kami jelaskan di suplementasi makanan ya, seperti itu. Jadi memang konsumsi suplemen ini pada saat sakit saja, kalau sudah sakit dan pemulihan. Kalau sudah sehat, kembali kita penuhi kebutuhan vitamin, dari makanan saja sudah bisa terpenuhi insya Allah setiap harinya kalau banyak konsumsi buah dan sayur. Kemudian masih dari Ibu Sri Surdayani, apakah penderita diabetes boleh minum Yakult? Kan ada kandungan gula. Nah, perlu diketahui Ibu bahwa penderita diabetes pun sebetulnya masih diperbolehkan untuk konsumsi gula pasir atau gula sederhana. Namun yang bisa kita sarankan bahwa konsumsi gula sederhana ini kita alihkan sebagai bumbu masakan saja. Jadi untuk supaya konsumsinya tidak terlalu banyak. Karena yang masih diperbolehkan kepada penderita diabetes maksimal hanya 2 sendok makan. Nah, kalau untuk minuman pastinya ini kan terasa sedikit ya. Kalau kita alihkan ke bumbu masakan seperti untuk bacem atau untuk sayur, nah itu sudah cukup gitu. Kemudian bagaimana kalau minum Yakult dengan ada kandungan gula? Perlu tadi kita sampaikan bahwa kandungan atau makanan probiotik, itu tidak hanya Yakult saja, tetapi juga ada seperti yogurt, ada kefir, dan ada juga tempe. Nah, ini bisa kita alihkan, Bapak, Ibu, sumber probiotiknya kita alihkan ke makanan lain. Kalau yogurt bagaimana? Yogurt boleh. Tapi sekali lagi yang perlu diperhatikan tadi, kalau memilih makanan kemasan adalah yang pertama, apa saja yang terkandung di dalamnya. Untuk yogurt misalnya, karena sudah ada laktosa dari susu, jadi perlu memperhatikan kandungan glukosanya dari gula yang dipakai. Nah, yang disarankan juga untuk yogurt adalah yogurt yang low fat atau rendah lemak. Seperti itu. Jadi kalau minum Yakultnya saya rasa kita bisa alihkan dulu Bu ke sumber probiotik yang lain. Seperti itu karena betul memang ada kandungan gula di dalamnya. Begitu ya Bu ya, semoga sudah jelas. Oke, lanjut. Baik, lanjut. Ya udah ya, oke. Kita lanjut ke Pak Inyoman Atlet Wijana Wiyana. Oh ya, mohon maaf ya Pak ya kalau misalnya penyebutan namanya salah. Kalau sedang diet, berapa kadar vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh? Nah, ini dilihat lagi sih ya Pak, dietnya diet apa? Gitu, apa maksudnya mau menurunkan berat badan misalnya? Karena sebenarnya untuk keadaan sedang diet, itu dengan program piring makan yang tadi piring teh ini juga sebenarnya bisa kalau misal tujuannya untuk mengurangi berat badan seperti itu. Nah, jadi kadar vitamin dan mineralnya akan tetap sama karena memang yang tadi kebutuhan itu adalah AKG, angka kebutuhan gizi itu sudah terstandar gitu. Nah, tapi ini biasanya memang kondisinya dilihat lagi, kita harus anamnesa lebih dalam sih Pak. Kalau misalnya mungkin ada kebiasaan makan yang seperti apa, terus ada mungkin pola-pola makan yang berbeda, itu kita harus kaji lebih dalam sih. Biasanya itu kita konsultasi saja gitu, karena kalau dijelaskan di sini beda-beda untuk tiap orang gitu. Oke.
Kira-kira begitu ya, Pak Nyoman. Mbak, lanjut ya, mungkin ya Mbak Nindya ya. Ibu Santi Widya, Mbak Nin, Mbak Ani, pada slide suplemen makanan minta contoh suplemen. Wah, disebut merek nih Mbak, gimana Mbak? Minta tolong contoh suplemen yang dimaksud. Macam-macam sih Pak sebenarnya kalau merek ya. Kita sih tidak bisa menyebutkan merek nih. Apa bagaimana? Bagaimana nih dokter kira-kira? Bisa contoh suplemen itu maksudnya merek nanti. Mungkin gini Mbak Ani, yang dimaksud misalnya kayak suplemen yang mengandung vitamin seperti itu. Kita kan banyak ya produk-produk suplemen yang mengandung vitamin, atau suplemen yang bisa kita temui seperti apa tuh yang VJ gitu, suplemen yang istilahnya apa namanya, kalau untuk anak-anak atau orang yang susah makan sayur, nah itu bisa ditambahin dari situ. Mungkin seperti itu ya yang dimaksud ya. Jadi intinya adalah suplemen di sini fungsinya untuk menambahi saja. Jadi kalau tidak suka makan sayur dan buah, bukan berarti bisa digantikan dengan suplemen makanan yang ada kandungan sayur dan buahnya, gitu. Tapi tetap harus konsumsi sayur dan buah paling tidak sebisanya deh, seberapanya, karena kita perlu juga melatih pencernaan kita untuk mengkonsumsi sayur dan buah ini, karena sayur dan buah ini juga dia ada kandungan probiotiknya. Jadi semakin saluran pencernaan kita mencerna buah dan sayur ini, kandungan seratnya dia akan menyehatkan saluran pencernaan kita, karena enzim-enzimnya akan semakin terbentuk seperti itu. Iya, betul. Mungkin gitu ya. Mungkin maksudnya gitu kali ya, nanya-nanya jenis gitu ya. Yang kebayang gitu. Iya, agak-agak bingung juga maksud pertanyaannya, tapi soalnya yang agak tren kayaknya yang itu, yang VJ, yang sayur dan buah. Tadi seperti yang Mbak Ani jelaskan bahwa ya beginilah pola makan di Indonesia, memang sayang sekali konsumsi sayur sama buahnya memang masih kurang ya, gitu. Kalau untuk makanan yang suplemen yang lain lebih banyak di yang sifatnya apa ya, seperti peningkat daya tahan tubuh gitu. Mungkin dokter dulu mau Mbak, suplemen makanan dok, biasanya apa dok? Ya, masalah suplemen makanan saya menambahkan aja, sebenarnya kalau kita sudah konsumsi buah dan sayur cukup, sebaiknya suplemen makanan itu tetap tidak dianjurkan sih. Cukup lebih bagus yang langsung alami seperti itu. Tapi memang kalau makanya kenapa suplemen makanan itu biasanya pada anak, karena anak-anak itu biasanya konsumsinya agak susah ya, dan kita juga tidak bisa memaksa. Jadi sayur dan buah untuk anak itu kan relatif lebih susah dibanding dewasa. Makanya suplemen makanan yang beredar lebih banyak untuk konsumsinya anak-anak dibanding dewasa. Kalau dewasa saya rasa cukup dari sayur dan buah tiap hari itu sudah bagus daripada vitamin suplemen bikinan pabrik. Itu aja saya menambahkan. Terima kasih. Oke. Baik, Ibu Santi Widya. Nah, semoga udah cukup jelas ya, Bu Santi. Jadi sebenarnya bisa dilihat di kemasan apa suplemen ya, mungkin bentuknya tablet, kapsul, atau yang cair ya, kalau memang tulisannya vitamin apa misalnya, atau suplemen apa, nah itu mungkin yang dimaksud. Intinya untuk setiap makanan yang kemasan memang harus sangat memperhatikan komposisi dan juga kandungan gizi di dalam makanan-makanan kemasan tersebut ya Mbak Ani ya. Betul. Kalau brand banyak soalnya Ibu. Banyak sekali. Baik, kita lanjut. Bapak Muhammad Rifai, kepada pemateri, kalau dulu sering dikenal dengan istilah 4 sehat 5 sempurna, mohon dijelaskan mengenai gizi seimbang. Terima kasih. Oke, 4 sehat 5 sempurna itu udah lama ya kita tinggalkan. Kenapa kita tinggalkan? Karena di situ penjelasan adalah 4 itu kan 1 nasi, terus lauk, sayur, buah gitu. Terus 5 disempurnakan oleh susu gitu. Tapi gizi seimbang ini adalah dalam arti bahwa makanan yang kita makan itu memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein, dan lemak serta mikronutrien seperti vitamin dan mineral gitu. Nah, seimbang ini berarti adalah itu tadi terpenuhi semuanya sesuai dengan kebutuhan kita.
gitu. Jadi kenapa diganti? Karena ketika itu ada istilahnya 5 sempurna yang susu itu penyempurnanya gitu. Padahal tidak, karena tidak ada satu makanan pun yang sempurna, atau mungkin kalau lagi ngetren dulu kita bilang superfood ya, yang dia lebih unggul daripada makanan lain, tidak. Makanya kita sekarang mengenalkannya adalah gizi seimbang, di mana semua kebutuhan zat gizi yang memang kita butuhkan untuk tubuh itu harus terpenuhi dengan tadi yang sudah dijelaskan takarannya, porsi-porsinya tadi, dalam piring makan seperti apa, dan bagaimana pemilihan jenis makanannya. Juga yang ditekankan adalah variasi, jadi tidak memilih makanan yang monoton, gitu. Tidak itu saja, karena mungkin ada jenis makanan kita merasa ini bagus sekali nih misalnya. Tidak, jadi kita memang tetap harus memvariasikan makanan yang kita makan sehari-hari. Kira-kira mungkin penjelasannya seperti itu. Mbak Nindya mungkin ada yang mau ditambahkan? Iya, jadi untuk saat ini mulai dari tahun berapa ya? Itu 4 sehat dan kalau nggak salah ya. 4 sehat 5 sempurna udah nggak digunakan lagi ya Mbak Ani. Kayaknya sebelum tahun 2000 bahkan 4 sehat 5 sempurna itu sudah nggak digunakan lagi dan digantikan dengan gizi seimbang, karena tadi sudah dijelaskan dari Mbak Ani tadi ya di piringnya bahwa gizi seimbang itu intinya adalah memenuhi semua kebutuhan zat gizi yang diperlukan oleh tubuh dan tidak cuma terpaku dengan salah satu atau salah dua jenis makanan seperti itu. Dan juga ada anjurannya ada berapa Mbak yang terbaru 10 ya, 10 pesan gizi seimbang, di antaranya ada konsumsi beraneka ragam jenis makanan. Karena terus semakin tidak lupa minum air putih, itu juga ada masuk ke situ. Banyak minum air putih, menimbang berat badan setiap hari, jaga kesehatan tubuh. Jadi memang pesan gizi seimbang yang sekarang menjadi anjuran adalah ini kompleks saja. Jadi gizi seimbang tidak hanya mengenai makanan saja, apa yang dimakan saja, tapi juga bagaimana kita mengolah makanannya, kemudian bagaimana kita dalam mengkonsumsi makanannya. Seperti itu Bapak ya. Baik, mungkin mudah-mudahan bisa dimengerti ya Pak Rifai. Kita masih lanjut Q&A aja kali ya Mbak ya? Masih lanjut gimana dulu Mbak? Ya? Masih di Q&A aja boleh, ya? dulu. Baik, Pak Agus Widodo, sebenarnya aman dari COVID tidak jika kita sering order GoFood atau beli makanan di luar? Dari survei, apakah ada yang terjangkit COVID karena sering mengkonsumsi makanan dari luar? Oke. Terkait dengan COVID, sampai sekarang tidak ada penularan dari makanan ya Pak. Jadi kalau misalnya Bapak mau order GoFood, monggo silahkan, asal tempat yang kita beli itu yakin bahwa dia mengemas makanannya itu baik, tertutup rapat, seperti itu. Jadi dalam perjalanan ya dari penjual ke rumah Bapak misalnya, itu tidak terkontaminasi oleh mungkin bakteri atau virus yang ada di dalam perjalanan, seperti itu. Tapi kalau dari makanan belum ada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa bisa ditularkan melalui makanan untuk COVID. Gitu. Mbak Nindya mungkin ada yang mau ditambahkan? Iya, menambahkan saja. Sebenarnya yang terpenting bahwa tadi saya udah nanya nih ke Dokter Nulul nih. Jadi memang penularan COVID itu kan karena kita berkontak dengan orang lain ya Pak. Jadi sebisa mungkin kalau membeli makanan di luar, selain memastikan sumber makanannya itu higienis, juga minimal kontak kan sekarang juga jasa delivery order seperti itu kan sudah ada keterangan supaya contactless ya. Jadi sebisa mungkin bayarnya tidak pakai tunai, kemudian tidak terlalu banyak berkontak dengan yang mengantar, kemudian untuk makanan yang kita peroleh dari delivery tadi sebisa mungkin mungkin dihangatkan atau dipanaskan dulu sebelum dimakan, kemudian dan jangan lupa cuci tangan sebelum makan, sudah pasti ya. Iya, sip. Lanjut, Ibu Ina Marsina, maaf saya telah bergabung, saya lihat tampilan sumber-sumber nutrisi gambar tersebut dari 100 gram, iya Bu. Iya Bu, itu aja ya. Iya memang kita buat standarnya adalah bahan makanannya per 100 gram, seperti itu. Untuk tadi ya kandungannya berapa miligram, berapa mikrogram misalnya untuk dari setiap jenis vitamin sama mineralnya, standarnya biasanya dipatok dengan 100 gram. 100 gram seperti itu. Lanjut Ibu Neni, kalau saya ingin nambah berat badan, konsumsi apa dan bagaimana sebaiknya? Untuk nasi saya hanya makan sedikit, paling-paling saya umum memang menambahkan di protein Ibu, biasanya ya. Biasanya
menambahkan di protein. Kemudian juga kalau memang tidak bisa makan banyak, mungkin bisa frekuensi makannya yang dibuat lebih sering gitu. Misalnya mungkin kalau kita biasa makannya 3 kali sehari, dibuat jadi 5 kali atau 6 kali sehari gitu. Tapi saya sarankan sih ini untuk konsultasi ya Bu ya, karena sebagai ahli gizi biasanya kita butuh data-data yang lebih detail untuk kondisi ibu, karena itu tadi sih belum terlihat nih ibu bagaimana kondisinya gitu secara rinci. Ya. Mbak Nindya mungkin mau ditambahkan. Iya, untuk Ibu Neni yang ingin menambah berat badan, padahal yang lain biasanya tanya ke ahli gizi itu Mbak, biar langsung gimana ya, ini ibunya tanya bagaimana nambah berat badan. Jarang-jarang ya Mbak. Iya, jadi sebenarnya untuk menambah atau mengurangi berat badan, yang pertama kita harus ketahui adalah berapa sih kebutuhan energi harian kita. Nah, tinggal kalau ingin menambah atau mengurangi, ya kita sesuaikan. Kalau ingin menambah, berarti kita harus banyak menambah kebutuhan energinya, karena harus lebih banyak yang masuk daripada yang keluar. Seperti itu. Kemudian, pastikan kita makannya teratur. Jadi, misalnya pengen nambah berat badan, terus makannya langsung banyak, tapi nanti nggak makan lagi. Nah, itu juga kurang tepat. Bisa mungkin 3J-nya nih Bu, yang perlu diperhatikan yaitu jadwal, jenis, dan jumlah. Tadi sudah tahu jenis berapa kebutuhan energi harian, nah jadwalnya harus teratur. Jenis makanannya tadi sudah disampaikan Mbak Ani bahwa memang lebih banyak dari kandungan protein. Nah, jumlahnya juga harus sesuai dengan kebutuhannya tadi. Seperti itu. Pilih juga untuk snack atau makanan selingan yang padat kalori. Jangan cuma yang goreng-gorengan saja, tapi makanan yang padat kalori. Intinya dengan kalori yang padat atau cukup tinggi, tetapi juga ada kandungan protein yang bisa membantu untuk menambah berat badan. Misalnya tadi yang sudah kita tampilkan, misalnya bubur kacang hijau atau sari kacang hijau juga bisa. Nah, kacang hijau ini kan manfaatnya banyak. Nah, dia kalorinya juga padat. Nah, sedikit aja kalorinya cukup tinggi. Nah, ini pastinya akan lebih bermanfaat daripada ibu mengkonsumsi makanan dari golongan yang goreng-gorengan seperti itu. Jadi tetap memilih makanan-makanan dengan yang padat kalori karena kita mau memanfaatkan seluruh zat gizi dari makanan tersebut. Itu ya. Iya, oke. Oke, masih lanjut ke Q&A dulu ya Mbak Ani, kayaknya nih masih banyak. Banyak ya? Iya nih, banyak sekali. Oke, dilanjut Mbak Ani? Iya, oke. Dilanjut. Mana nih, jika membuat probiotik sendiri, kira-kira berapa hari bisa disimpan dan dikonsumsi? Oke. Kalau bikin sendiri tergantung jenis probiotiknya ya. Untuk membuatnya, ada yang mungkin sejenis kefir dibuat bisa dalam waktu semalaman 24 jam itu sudah bisa jadi, tergantung jenisnya. Kalau misalnya kalau dari apa tadi sumber yang kemarin dibaca itu membuat sendiri ya, berarti kan nggak ada pengawetnya. Kalau disimpan dan dikonsumsi itu berarti kurang dari seminggu. Membuatnya aja kan membuat sampai jadi yogurt atau kefir itu kan paling tidak 24 jam. Nah, berarti disimpan dan dikonsumsinya juga makanan itu jangan lebih dari seminggu atau 7 hari dan juga disimpan di dalam suhu yang kecil atau rendah gitu supaya bakterinya nggak mati. Kalau bakteri untuk probiotiknya mati, yang ada nanti bakteri pembusuknya dan bakteri patogennya berkembang. Jadi nggak jadi yogurt tapi jadi susu basi gitu. Iya betul. Jadi yogurt bukan susu basi ya. Kadang-kadang orang salah mengira yogurt tuh susu basi, bukan. Yogurt kalau susu basi itu nggak dikasih apa-apa dia bisa basi sendiri. Kalau yogurt harus dikasih starter dari bakterinya gitu ya Mbak Nia. Ya betul sekali. Baik, tapi sebenarnya sih kalau boleh sarankan lebih baik konsumsi yang sudah ada ya, karena lebih terjaga higienisnya, kemudian juga sudah tertera biasanya batas konsumsinya seperti apa gitu. Khawatirnya kalau kita membuat sendiri, kita yang lalai gitu. Cuman kalau memang ingin membuat sendiri ya tadi, dijaga itu tadi kebersihannya sama tadi cara penyimpanan, lama penyimpanan, seperti itu kira-kira.
Gitu ya Mbak Nindya. Baik. Lanjut nih, masih di Q&A. Pak Taufikur Rahman, selamat berapa ukuran masing-masing persenannya? Karena ada kebiasaan ada yang tidak pernah sarapan, ada yang tidak pernah makan siang, atau juga ada yang tidak pernah makan malam. Baik. Oke, secara ideal pembagian makan dari 100% total kalori yang kita butuhkan pagi biasanya memang lebih sedikit, sekitar 20%. Makan siang 30%, makan malam 25%, sisanya di jam snack. Dibagi rata untuk jam snack bisa antara 5%, 5%, 5% misalnya, kayak gitu. Nah, tapi kembali lagi ke kebiasaan makan, kalau misalnya mungkin kebiasaan makan paginya lebih banyak, bisa naik misalnya jadi 25%-nya misalnya, atau mungkin makan siangnya ternyata setelah kita hitung-hitung 30% ternyata masih kurang, butuhnya ditambah lagi 35% misalnya, itu juga bisa variasi sebenarnya Pak. Gitu. Nah, kalau misalnya ada yang tidak pernah sarapan, itu kita sih lebih menganjurkannya dicoba dulu, gitu. Karena memang yang jauh lebih baik adalah makannya teratur. Karena dengan makan teratur, ini juga bisa pengaruh ke fungsi tubuh kita untuk bekerja, gitu. Jadi misalnya orang tidak pernah sarapan, mungkin produktivitas kerjanya bisa lebih rendah daripada orang yang mungkin terbiasa dengan sarapan. Seperti itu. Atau juga terkait dengan kesehatan, kalau memang tidak ada penyakit penyerta, biasanya orang-orang yang mungkin jam makan tidak teratur ada risiko untuk penyakit-penyakit tertentu. Yang paling sering biasa diabetes, Pak. Misalnya nih, makannya makan malam saja, seringnya makan malam tapi jamnya nggak teratur, terus makannya terlalu malam, dan begitu seterusnya biasa ada risiko untuk diabetes. Gitu. Balik lagi ke porsi juga sebenarnya sama jam makan. Jadi memang balik lagi ke gizi seimbang itu poinnya adalah 3J tadi, jangan sampai lupa di jadwalnya teratur, jumlahnya itu terkait dengan porsi sama di jenis pilihan makanannya. Gitu. Jadi baiknya memang mencoba untuk membiasakan diri dengan yang makannya teratur. Atau mungkin ada yang kondisinya diabetes, wah itu harus benar-benar dijaga sekali jam makannya. Karena kalau tidak teratur, misalnya sarapan enggak, takutnya nanti ada penurunan gula darah yang terlalu drastis, risiko hipoglikemi misalnya, atau akhirnya jadi nggak sarapan, makan siangnya jadi banyak sekali. Nah ini jadi nggak teratur porsi-porsinya, naik turun gula darahnya juga jadi tidak baik. Nah itu juga akan beresiko ke penyakit-penyakit lainnya juga nih, gitu. Itu khusus misalnya untuk yang kondisi ada penyakit tertentu. Gitu. Mungkin Mbak Nindya ada yang mau ditambahkan? Iya, overall udah sama ya Mbak Ani ya. Jadi intinya yang pertama harus membiasakan Pak tadi 3J. Yang pertama kan jadwal ya, jadwal memang harus teratur, karena nggak teratur memang akan berpengaruh juga terhadap gini. Jadi tubuh kan punya jam biologi sendiri ya Pak. Kalau kita biasakan tubuh itu untuk istilahnya bekerja di jam sekian, dan jam sekian, pastinya semuanya akan lancar. Nah, ketika misalnya Bapak makannya skip, banyak yang skip, banyak yang tidak teratur. Jadi misalnya kalau jam pagi gitu ya, tubuh udah mulai bekerja untuk sarapan, dan asam lambung pastinya sudah akan diproduksi. Nah, ketika besoknya molor misalnya makan paginya, nah di jam yang sebelumnya sudah dipakai untuk sarapan, itu asam lambungnya sudah terbentuk. Sedangkan pada saat kondisi tertentu nggak bisa sarapan gitu, yang dikhawatirkan adalah gangguan pencernaan, misalnya peningkatan asam lambung atau sakit mah gitu. Paling itu saja. Yang harus diwaspadai adalah kenapa kok harus makan teratur, karena tadi terkait tubuh sudah memiliki jam biologi sendiri, sudah punya jam kerja seperti kita semua. Kalau di kantor sudah pasti jam kerja jam 8 sampai jam 5. Kalau tiba-tiba kita harus bekerja malam hari, pastinya akan berbeda kekuatan atau kemampuan kerja kita dibanding kalau kita sesuai dengan jam kerjanya, seperti itu. Jadi poinnya memang harus disiplin ya Mbak ya untuk makan ya. Iya betul. Pasti Baik. kalau ada yang tidak disiplin pasti nanti ada masalah kesehatan. Dan mungkin kalau dari makanan ini sifatnya kan nggak instan ya Mbak Ani ya. Makanan ini sifatnya juga tabungan gitu. Investasi kita untuk nanti jangka panjang. Betul.
Jangan sampai sekarang kita makannya suka-suka saya gitu, tapi nanti menyesal di kemudian hari. Jangan sampai seperti itu ya. Betul. Gitu. Baik, kita lanjut. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ke Pak Gatot Pidekso. Selamat pagi. Katanya info kalau sudah umur 60 tahun lebih baik tidak minum susu karena usus tidak bisa menerima. Kalau punya DM, apakah bisa minum Yakult karena mengandung gula? Kayaknya tadi udah dijawab ya Mbak ya. Iya. Soal Yakult, sebenarnya bisa pilih probiotik yang lain ya selain Yakult gitu kan. Masih ada yogurt yang mungkin plain gitu kan yang bisa dipilih gitu. Jadi tidak melulu harus Yakult sebenarnya. Karena memang yang disarankan pada orang diabetes karena Yakult ini memang isinya hanya gula dan bakterinya saja ya Mbak. Jadi khawatirnya ada peningkatan gula darah. Ya intinya jangan hanya terpaku terhadap satu atau dua jenis makanan. Kan tadi pesan gizi seimbang diantaranya adalah konsumsilah beraneka ragam makan jenis makanan. Gitu kita perlu bersyukur nih Bapak bahwa di Indonesia ini makanan tuh beraneka macam dan semuanya insya Allah bermanfaat. Gitu. Jadi sayur dan buah pun ternyata dia adalah prebiotik atau makanan bagi probiotik. Jadi kalau kita banyak konsumsi buah dan sayur, nah manfaatnya adalah probiotik atau bakteri-bakteri baik di dalam pencernaan ini akan semakin banyak berkembang. Seperti itu. Jadi tidak perlu nambah dari luar gitu. Jadi kita makanan tuh memang kerjasamanya sudah baik sebenarnya ya Mbak. Iya betul. Bagaimana kitanya sekarang mengatur makan. Mudah-mudahan bisa diterima ya. Bu Neni, kita lanjut. Selamat siang. Untuk sumber vitamin D harus disertai dengan berjemur matahari. Berapa menit ya jemurnya? Kalau jam 9. Sampai sekarang sih kita masih dengan saran di jam 10 ya. Kalau nggak salah ya Mbak Nia, 5 sampai 15 menit. Gitu sih. Jadi ikuti yang anjuran sekarang sih memang di jam 10 sebentar saja, tidak perlu lama-lama, di 5 sampai 15 menit gitu kira-kira. Oke. Kita lanjut ya, langsung lanjut aja ya mungkin. Untuk ini cemilan yang berupa buah-buahan apa saja Bapak Muhammad Rifai? Banyak Pak buah-buahan ya. Boleh apa saja, pilih mana yang suka. Kalau mungkin yang mudah bukan buah musiman ya, artinya buah yang memang selalu ada gitu, mau jeruk, mau apel, pepaya, melon, semangka, macam-macam, banyak sekali, mau pisang misalnya, boleh. Ya, apalagi Mbak? Iya, kalau buah-buahan sebetulnya bebas ya, asalkan, nah ini kembali lagi sebenarnya apa yang kita makan kan kembali lagi kondisi kesehatan. Kalau Bapak misalnya punya riwayat gula darah, berarti buah-buahannya ya memang ada yang terbatas tuh kayak pisang raja, pisang Ambon, terus mangga gitu ya, durian itu pasti terbatas. Kalau buah-buahan yang lain boleh Pak gitu. Jadi memang apa yang kita makan sebenarnya juga tergantung bagaimana kondisi kesehatan kita gitu. Kalau sehat ya enak, jadi sehat itu memang enak ya, sehat itu murah gitu karena bisa makan semua makanan bebas. Nah, memang kalau ada kondisi tertentu perlu dikonsultasikan lebih lanjut sih memang, karena ada mungkin batasan-batasan tertentu. Gitu. Ada poin-poin yang mungkin harus dicatat gitu, yang dibandingkan dengan yang pada umumnya mungkin kita bisa lebih longgar ya memilih makanan. Ya, betul. Kita harus ngobrol lebih lanjut. Mungkin juga buah yang dipilih yang ini yang banyak kandungan airnya supaya bisa bantu kebutuhan cairan tubuh. Ya, betul sekali. Apalagi kalau orangnya mungkin masih susah minum air putih yang rasanya tawar ya Mbak. Jadi dari buah-buahan bisa sangat membantu sekali untuk tambahan cairan tubuh. Oke, lanjut nih Mbak. Oke, ramai sekali ya. Masih banyak ternyata. Cara memilihnya bingung karena enak-enak semua, bingung milihnya jadinya. Nah, tapi yang terjadi dalam kenyataan bingung karena tiap hari adanya itu-itu saja. Misalnya nasi putih dan sayur sekedarnya, tahu tempe dan sesekali ikan atau ayam. Nah, bagaimana caranya agar tidak bingung
menunya kalau hanya tahu tempe dan sekali-sekali ayam ikan, seminggu sekali bagaimana mengaturnya? Nggak apa-apa Pak sebenarnya sih kalau memang kita kondisinya mungkin adanya memang itu yang mudah ya untuk ditemukan. Kembalikan aja ke porsinya. Proteinnya seberapa kan kalau tahu tempe berarti masuk ke protein, kemudian sayurannya mungkin hari ini masak sayur apa, misalnya masak sayur asem misalnya, atau sayur apa, sayur bayam atau sayur sop misalnya, tetap disesuaikan dengan porsinya. Nasi pun juga seperti itu. Nah, variasi dengan protein hewani misalnya gitu, monggo silahkan gitu. Jadi misalnya saat itu lagi ada menu ikan atau ayam gitu, nanti divariasikan dengan tahu tempe dalam satu kali makan, jadi lauknya ada 2 jenis gitu kan, ada protein hewani dan nabati, monggo silahkan gitu. Kalau memang ada keterbatasan dalam pemilihan makanan, ya kita pastikan saja porsinya memang sesuai dengan anjuran. Kalau misalnya bisa ditambahkan dengan yang tadi snack buah-buahan itu tadi. Mungkin Mbak Ninggi ada yang mau ditambahkan lagi? Iya, bingung karena tiap hari adanya itu-itu aja. Nah, kayaknya ya Mbak common problem juga ya. Sebenarnya kalau misal tadi kan sumber yang sudah dijelaskan Mbak Ani di piring gizi seimbang kan komposisinya apa saja ya Pak ya, yang setengah apa, yang seperempat apa, yang seperempat lagi apa. Nah ini monggo ini bisa diatur sendiri sih sebetulnya dan berdasarkan preferensi juga. Jadi sukanya menu apa, kalau misal kurang suka ayam nih bisa diganti dengan ikan. Kalau menunya hanya tahu tempe sekali, sukanya tahu tempe ya nggak apa-apa juga karena tahu tempe ini kan juga merupakan sumber protein juga gitu. Tetapi lebih baik kalau dikombinasikan dengan adalah 1 atau 2 kali jenis dari protein hewani, karena ada protein hewani ini kan dia bagus juga untuk membantu dari penyerapan zat besi. Jadi Bapak misalnya udah makan sayur nih tapi banyak di protein nabatina, sayang zat besinya jadi kurang terserap secara sempurna gitu. Dan juga yang bahan makanan yang protein hewani kan juga tadi ada kandungan zinc, ada kandungan mineral yang lain gitu. Jadi memang yang paling baik adalah diselang-seling Pak gitu. Jangan seminggu makan tempe terus nanti bisa-bisa asam urat juga. Gitu. Iya. Telur sebenarnya bisa ya Mbak ya, kan itu juga mudah ya ditemukan untuk pengganti protein hewani gitu. Harus terpenuhi sih sebenarnya karena di tahu tempe ada protein yang kita sebut asam amino yang mungkin tidak ada di hewani, begitupun hewani ada zat gizi yang tidak ada di nabati, jadi baiknya memang ya mungkin divariasikan 2 hari sekali atau 3 hari sekali gitu untuk supaya manfaat semua makanan dapat gitu ya Mbak. Iya, mudah-mudahan bisa ya Pak Muslih ya. Baik, kita lanjutkan. Pak Budiman, kok turun? Mengkonsumsi kacang tanah apakah baik untuk kesehatan? Yang pertama, yang kedua, apakah kulit sapi atau kikil? Apakah kandungan lemaknya tinggi? Baik, untuk kacang tanah sama ya Pak, seperti kandungan protein. Memang yang disarankan untuk protein ini dalam 1 hari itu 5-6 porsi. Itu biasanya kita sarankan yang seperti tadi dibagi antara hewani dan nabati. Jadi kayak separuh-separuh gitu untuk lauk. Misalnya yang hewani 3 porsi, nabati 2 porsi, atau 3-3 gitu, misalnya 3 porsi. Nah, boleh saja sebenarnya mau konsumsi kacang tanah asalkan sesuai dengan porsinya. Yang jadi masalah kadang kacang itu jadi cemilan Pak, bukan jadi makanan utama. Itu yang menjadi problem sebenarnya. Gitu, karena ketika itu jadi cemilan, maka itu judulnya menambahkan yang tadinya kita sudah makan sesuai porsi, mungkin misalkan di piring makan kita terus kita ngemil kacang tanah. Nah, ini yang salah. Gitu, karena itu akan menambahkan. Tapi memang balik lagi dalam 1 hari itu dilihat lagi berapa asupannya sudah apa aja, berapa banyak yang dimakan gitu. Apakah kacang tanah ini akhirnya menambahkan asupan protein nabatinya kita, bukan justru memenuhi yang mungkin, kecuali kalau misalkan asupannya mungkin kurang. Nah, itu mungkin bisa ditambahkan kacang tanah dalam bentuk cemilan. Kayak tadi mungkin mau nambahin berat badan gitu ya. Tapi poinnya adalah yang kedua juga bagaimana mengolahnya juga kacangnya seperti itu. Kalau misalnya digoreng kan juga jadi nambahin
lemak juga gitu, asupan lemaknya. Nah, dilihat lagi. Tapi pada dasarnya kacangnya sendiri itu tidak masalah. Gitu. Kacang tanahnya sendiri tidak masalah. Tidak berdosa Pak untuk dikonsumsi sebenarnya. Gitu. Gimana kita ngaturnya aja berapa porsinya. Gitu. Mungkin nomor 2 Mbak Nindya, silakan. Iya betul, jadi kacang tanah dia kan masuk sumber lemak ya, sumber lemak tidak jenuh juga. Nah dia akan menjadi lemak jenuh atau lemak jahat kalau pengolahannya digoreng, kering, terus kita makannya setoples, nah itu juga tidak baik untuk kesehatan gitu. Jadi tetap memperhatikan, tadi kan intinya prinsipnya 3J ya, berapa jenis, apa jenisnya dan bagaimana berapa jumlahnya, terus seberapa makannya juga. Kemudian kulit sapi atau kikil kandungan lemaknya tinggi. Pada dasarnya lemak hewani itu tempatnya di kulit gitu. Jadi lebih baik ya kita makan dagingnya aja lah Pak gitu ya. Karena kulit ya memang lemak ya Mbak ya isinya. Iya gitu. Kan, yang bikin rasanya gurih-gurih enak itu ya berarti kandungan lemaknya gitu. Kalau dibilang kandungan lemak tinggi ya memang sumbernya di kulit gitu ya. Gitu. Pinter-pinter kita nih mengatur. Baik, Pak Muhammad Rifai, yang disarankan atau yang dibatasi untuk penderita jantung ataupun diabetes. Baik, ini untuk tiap individu beda-beda, tapi mungkin kita bisa sharing secara umum saja. Untuk penderita jantung, secara umum biasanya diet yang disarankan adalah rendah kolesterol biasanya. Dalam kondisi tertentu ketika orang yang menderita jantung itu mungkin ada penggunaan obat-obatan pengencer darah, itu biasanya ada batasan sumber vitamin K, biasa dari sayuran-sayuran hijau, tapi itu pun tidak signifikan untuk konsumsinya. Jadi biasanya yang disarankan adalah penderita jantung ini mengurangi makanan yang digoreng, umumnya gitu. Mengurangi makanan digoreng, penggunaan minyak, penggunaan santan kental, yang seperti itu. Pengaturan makan 3J-nya tetap dijalankan. Itu secara umum ya Pak Rifai, tapi kalau memang ada kondisi khusus lainnya itu harus didiskusikan kembali gitu dengan dokternya atau mungkin nanti dengan ahli gizinya juga gitu. Nah kalau untuk diabetes ini udah sering ya mungkin disampaikan, sumber gula yang paling penting adalah sumber gula harus sesuai dengan kebutuhan gitu, jangan sampai berlebihan. Dan yang biasanya kita fokuskan itu adalah gula-gula sederhana yang memang tidak disarankan untuk dikonsumsi gitu. Tadi seperti sudah disampaikan Mbak Nindya, untuk gula-gula seperti gula tambahan itu memang baiknya hanya untuk di bumbu masakan seperti itu, untuk menjaga supaya gula darahnya tidak naik, melonjak gitu. Tapi pada umumnya memang dua ini, jantung maupun diabetes, ada batasan untuk makanan-makanan yang gorengan gitu. Karena memang lemak berlebih ini pengaruhnya cukup banyak ke dalam tubuh gitu. Bisa menimbulkan plak dalam pembuluh darah sehingga mungkin ada penyumbatan gitu. Jadi membuat aliran darah tidak lancar. Nah, itu kan juga akan memberikan masalah baru juga ke tubuh kita. Atau mungkin Mbak Nindya ada yang mau ditambahkan? Ini secara umum aja ya. Iya Mbak Ani, mungkin secara singkat aja ya, karena ternyata waktu kita terbatas nih Bapak dan Ibu, sayang sekali ya. Nanti kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung berkonsultasi dengan kami, dengan saya, Bapak dan Ibu yang di Jawa Tengah, dan Mbak Ani yang di ke Jakarta ya. Seperti itu. Nah ini mohon maaf karena banyak sekali pertanyaannya. Jadi mungkin kita akan memilih ya Mbak Ani ya pertanyaannya. Oke. Kita lanjut dulu ke madu ya. Sip. Madu ada pemanis paling tua. Manfaat madu untuk apa? Konsumsi madu dan idealnya madu. Nah ini mungkin mau dibantu jawab oleh Dokter Nulu. Karena banyak juga peserta Yakes yang konsumsi madu ya. Monggo Dokter Nulu. Saya menambahkan aja untuk madu sendiri sebenarnya manfaatnya banyak ya. Antara lain adalah meningkatkan stamina tubuh. Tapi di sini kan madu itu sekarang banyak yang tidak asli. Jadi banyak yang ditambahi dengan gula sehingga fungsi dari madu sendiri itu malah berkurang karena relatif madu itu sekarang manis sekali.
Jadi kalau dikonsumsi rutin malah bahaya. Bahayanya kenapa? Meningkatkan kadar gula terutama bagi penderita usia lanjut terutama ya, atau lagi penderita gula, diabetes mellitus. Kalau rutin konsumsi madu maka kadar gulanya akan bertambah tinggi. Kalau yang nomor 2 sendiri, konsumsi madu sebaiknya dalam perut kosong atau setelah makan, bisa kapan saja, tergantung ini ya, kesukaan masing-masing. Kemudian ini kalau madunya yang asli ya, ini saya bicaranya yang asli, enggak yang banyak sekarang kan banyak yang palsu. Kemudian idealnya konsumsi madu untuk dewasa dan anak. Kalau anak mungkin bisa dirutinkan, monggo sekali sehari boleh. Ya, tapi kalau untuk dewasa itu tadi sebenarnya tidak perlu rutin, konsumsinya tergantung kebutuhan masing-masing, tergantung kesehatan masing-masing. Seperti itu. Jadi tidak perlu rutin. Karena fungsinya madu mungkin juga sama dengan suplemen. Kalau Bapak Ibu sekalian sudah konsumsi makanan buah dan sayurnya lengkap, mungkin madunya hanya seminggu, mungkin sekali 2 kali aja cukup, tidak perlu rutin. Kemudian kualitas madu yang baik, yaitu tadi saya kembali ke madu yang asli. Biasanya kalau madu asli itu ini ya, tidak, kalau ini tuh nggak disemutin itu ya biasanya itu. Mungkin ada yang lebih bisa ditambahkan dari Mbak Indi? Iya. Oh iya, ada tambahan lagi dari Dokter Sacha, monggo. Banyak sekali narasumber dari regional. Monggo Dok. Assalamualaikum. Perkenalan saya Dokter Sacha Semarang. Jadi untuk tambahan madu itu memang kalorinya sangat tinggi Pak, bagus sekali ya. Waktu kita kemarin aja bulan dalam keadaan puasa itu kadang-kadang suka dianjurkan. Dan madu itu mempunyai banyak mineral dan vitamin ya. Mineral dan vitamin. Contohnya juga di sini ada karbohidrat. Ya, karbohidrat itu terdiri yang manis atau disebut dengan kadar gula. Itu kadar gulanya tinggi sekali gitu. Jadi hati-hati juga pada orang yang diabetes ya. Juga di sini yang paling bagus kadar lemaknya boleh dikatakan tidak ada. Ya. Kemudian proteinnya di sini mengandung beberapa persen ya. Kemudian tentu ada air ya. Kemudian juga banyak mineral-mineral yang sangat kecil. Di sini misalnya ada vitamin B, riboflavin, niacin, vitamin B6, ya, kemudian apa lagi ya? Asam folat. Kemudian juga vitamin C, yaitu untuk mencegah sariawan, ya. Kalau untuk vitamin B-nya tentu untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang sering keringgingan, ya, atau rasa tebal. Juga tidak dipungkiri juga di madu itu ada kalsium, di mana kalsium ini fungsinya untuk tulang ya, untuk tulang biar mencegah osteoporosis, walaupun kadarnya sangat kecil. Juga di sini ada magnesium, fosfor, nah itu juga banyak untuk tulang, ya, dan tidak lupa ada zinc atau natrium, ya. Jadi madu ini sangat baik, tetapi juga harus dibatasi yang seperti tadi dikatakan oleh Dr. Nuluh, ya. Begitu Bapak, terima kasih. Oke, terima kasih Dokter. Terima kasih Dokter Sacha untuk jawabannya lengkap sekali ya. Mohon maaf Bapak dan Ibu sekali lagi bahwa memang waktunya sangat terbatas. Jadi sedangkan pertanyaannya banyak sekali, kita akan mohon maaf untuk yang raise hand mungkin sudah ini ya, kita pilih yang dari Q&A dulu. Okay. Mungkin kalau yang nanti nggak terjawab bisa ke Yakes Mobile nih Bapak Ibu. Iya, ya, betul. Jadi akan ada ahli gizi, dokter, terus juga psikolog bahkan yang akan standby. Nanti mohon maaf sekali nanti kalau nggak kejawab semuanya bisa beralih ke Yakes Mobile. Iya, bisa langsung ke Yakes atau mau hubungi kami deh, telepon ke Yakes gitu ya. Boleh. Karena memang disarankan sih konsultasi langsung. Iya, biar lebih jelas ya Mbak ya untuk tiap individu. Iya, ini menit-menit terakhir nih, detik-detik terakhir nih kita jawab yang ini ya, masih ada Q&A. Yang mana nih Mbak?
Apakah Ini deh. ikan tenggiri sama nilai gizinya dengan ikan salmon? Nah, ikan tenggiri pada dasarnya ikan-ikanan itu nilai gizi protein kandungan gizinya sama, ada protein, asam lemak omega 3 semuanya sama. Yang membedakan adalah jumlahnya ya Pak. Jadi kalau 100 gram ikan tenggiri dengan 100 gram ikan salmon kemungkinan nilai gizinya tidak berbeda jauh, tapi kalau jumlahnya berbeda pasti nilai gizinya akan berbeda. Itu. Kemudian bagaimana diet pasca stroke? Nah, untuk pasca stroke ini perlu diketahui, kami harus tahu dulu bagaimana kondisinya Bapak, apakah bisa mengunyah dan menelan, kemudian ada keterbatasan apa. Kalau misalnya normal, maka sesuai dengan kebutuhan gizinya, sesuai dengan hasil labnya. Kalau lemaknya tinggi, berarti mengurangi makanan yang berlemak tinggi dan kolesterol. Kalau gulanya tinggi, berarti mengurangi makanan yang tinggi gula sederhana seperti diabetes. Nah, kalau ada kesulitan mengunyah dan menelan, berarti harus memperhatikan bagaimana supaya makanan tersebut bisa dikonsumsi secara maksimal. Jadi bentuk makanannya yang perlu diperhatikan. Dokter Sacha, monggo dok, mau menambahi? Boleh. Oh, ya. Boleh dari saya. Mungkin tadi ada beberapa pertanyaan. Boleh nggak kita atau membutuhkan suplemen kesehatan atau vitamin ya? Sebetulnya makin kita usia makin bertambah, otomatis sel-sel kita, sel-sel tubuh kita semua akan menurun, ya, termasuk fungsi-fungsi kita. Contohnya waktu kita masuk ke karyawan Telkom masih muda, apa kita hipertensi? Tidak, ya toh? Apa kita diabetes? Tidak. Apa kita kolesterol tinggi? Tidak, ya. Tapi dengan bertambahnya usia, penyakit tersebut akan timbul, ya. Misalnya diabetes dan sebagainya. Jadi di sini butuh nggak suplemen untuk kesehatan? Kalau menurut saya sih butuh ya. Yang tadi sudah dipaparkan sama Mbak-mbak yang tadi. Kenapa? Karena satu untuk memperbaiki sel-sel yang rusak, ya satu. Kemudian juga untuk apa lagi? Untuk melindungi, ya. Kemudian juga untuk melengkapi bila kita makannya kurang, ya, atau tidak mau makan, itu perlu suplemen. Kemudian juga untuk apa? Pencegahan, ya. Kemudian untuk apa lagi? Pemulihan, ya. Kenapa harus dipulihkan? Waktu kita tidak mau makan, atau kita dirawat, atau kita sakit, tentu harus tepat pemulihannya. Ya, tentu dengan pola makan atau suplemen bila tidak ada, ya. Kemudian juga membuang racun-racun, ya, detoksikasi di mana kita di udara ini, tentu udara kita yang kurang baik, ya. Kemudian juga untuk meregenerasi sel, ya, karena makin usia, wajah kita pun, sel-sel kita pun wajah sudah mulai berubah, ya. Yang dulu mungkin ganteng, bapak atau ibu-ibu dulu cantik, sekarang sudah berubah, ya. Tentu di situ kalau bapak ingin ganteng, ibu pengen cantik, nah, itu harus diregenerasi sel-selnya tersebut, ya. Nah, dengan cara apa? Yaitu pola makan yang tadi telah diutarakan oleh mbak-mbaknya itu, yaitu dengan pola makan yang seimbang. Misalnya tadi ada karbohidrat, protein, lemak, ya. Dan tentu ada tambahannya, yaitu suplemen. Bagaimana suplemen yang baik? Nah, itu memang beberapa produk itu semua nomor 1, ya. Yang semua yang jualan itu pasti nomor 1, ya. Mungkin segitu dari tambahan dari saya. Matur nuwun, terima kasih. Iya, terima kasih Dokter Sacha. Terima kasih Dok Sacha. Mbak Rahmi, ini masih berapa menit ya yang bisa kita lanjutkan atau memang sudah ini waktunya? Ya, karena waktunya sudah habis ya, Nindya sama Ani, Bapak Ibu mohon maaf, mungkin sudah ditutup saja dulu. Kalau misalnya ada pertanyaan yang belum terjawab, benar tadi bisa melalui chat langsung ke ahli gizi yang ada di Yakes Mobile, atau bisa lihat juga update di Instagram @yakestelkom, itu sudah ada hasil tanya jawab webinar gizi sebelumnya. Begitu. Ya. Oke, baik, silakan Mbak Ani ditutup dulu. Oh iya, baik, terima kasih. Wah, ini rame nih hari ini, Mbak Nindya.
Bapak Ibu sekali lagi terima kasih banyak atas atensinya. Mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa kami jawab sekarang. Mudah-mudahan nanti di Instagram ya bisa kita penuhi pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Take home message-nya adalah bahwa dalam menghadapi pandemi ini dan menuju new normal, mungkin yang bekerja akan mulai bekerja lagi ke kantor dan sebagainya, mungkin akan ada yang berkegiatan di luar rumah. Tetap lakukan protokol kesehatan dari gizi, tetap pastikan pola makan gizi seimbang, terpenuhi semua zat gizinya seperti yang tadi sudah dipaparkan. Dan variasi makanan, pokoknya semua makanan itu baik asalkan kita mengkonsumsinya sesuai kebutuhan, divariasikan dan tidak berlebihan. Mbak Nindi ada yang mau ditambahin? Iya, betul. Intinya tadi yang bertanya bagaimana cara mengatur makanan, berapa jumlah makanan. Nah, yang pertama harus kita ketahui adalah berapa kebutuhan energi kita dan kebutuhan zat gizi kita setiap harinya. Baru kita bisa menentukan berapa-berapanya. Jadi memang sangat penting untuk mengetahui berapa kebutuhan kita dan juga bagaimana cara kita mengolah makanan pasti akan sangat mempengaruhi zat gizi yang kita makan. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Baik. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu. Kita tutup untuk sharing kita hari ini. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke host. Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak India dan Mbak Ani. Bapak dan Ibu, webinar ini kita tutup. Silahkan yang belum melakukan polling, isi pollingnya. Jika sudah, silahkan meninggalkan webinar. Terima kasih.